Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk sahabat semesta. Kapanpun, dimanapun sahabat semesta terakses, terhubung, terjangkau channel perjalanan semesta. Semoga damai sejahtera, kesukacitaan, kelimpahan, semua hal yang baik ada bersemayam menggenangi sahabat-sahabat semesta berada, sehingga semakin hari semakin menikmati kehidupan yang merupakan anugerah Sang Ilahi dengan syukur, dengan penuh harap, dengan optimis, dengan penuh semangat. Sahabat semesta, di video sebelum ini saya berbagi tentang spiritualitas ndangir, itu bahasa Jawa, bagaimana kehidupan yang merupakan benih kebaikan, kebajikan harus bersaing dengan berbagai macam tantangan yang bisa mematikan benih baik kehidupan, maka perlu didangir, disiangi, dibersihkan. Nah, di video kali ini perjalanan semesta hendak berkisah, berbagi tentang spiritualitas petani, hidup yang selalu menyelaraskan diri dengan alam. Sahabat semesta, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pekerjaan paling purba di sepanjang waktu peradaban manusia, bertani yang merupakan pekerjaan dan petani yang merupakan pekerjaannya, atau subjek yang melakukan aktivitas merupakan pekerjaan, aktivitas yang paling purba, paling lama. Apa toh sebenarnya bertani? Bertani adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dengan cara mengolah tanah untuk ditanami, dirawat, dijaga, dan kemudian mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan atau yang dikerjakan. Memang benar bahwa dalam beberapa waktu terakhir, paling tidak semenjak gelombang industrialisasi mewabah di seluruh dunia, pekerjaan petani mulai surut. Tidak banyak yang tertarik untuk bergelut dengan lumpur, dengan tanah, dengan hujan, dengan panas, dengan banyak hal. Banyak orang yang memilih untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik yang berbeda dengan pekerjaan petani, karena harus kotor, karena harus menunggu waktu yang cenderung cukup lama. Sementara kalau bekerja di pabrik atau di perusahaan, selain segala sesuatunya berjalan pasti, juga bisa diambil duluan. Meskipun dalam perkembangannya para petani juga bisa menggunakan sistem ijon, tapi sebenarnya itu mengingkari mentalitas atau hakikat dari kehidupan petani. Nah, sahabat semesta, proses untuk bertani atau para petani memproses kehidupannya, berkomunikasi, berdialog dengan tanah, kemudian mengolahnya, kemudian menanaminya dengan benih yang baik, menjaganya, merawatnya, memeliharanya dengan penuh harapan, karena di dalam waktu yang sudah bisa diperkirakan, apa yang ia tanam itu akan menghasilkan apa yang ia harapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, para petani, dalam hal ini saya berbicara petani yang natural, akan selalu berdialog dengan alam. Dia tidak pernah hidup memaksakan semuanya.
ketika musim penghujan, para petani akan menanam. Namun sebelum itu, para petani ketika di daerah tropis, sekali lagi dalam perspektif petani konvensional, petani yang asli, ketika musim kemarau maka petani akan mempersiapkan lahan. Atau kalau di daerah-daerah yang penuh dengan air, ada waktu-waktu tertentu ketika petani membiarkan ladang atau sawahnya tidak tertanami, membiarkan semua sisa-sisa panen sebelumnya membusuk dan menjadi pupuk. Nah, lalu kemudian para petani akan mempersiapkan lahan yang tidak ditanaminya, mencangkul, menata tanah, membuat tanah gembur dengan segala macam pupuk, dan itu dilakukan dengan penuh semangat tanpa keluh kesah. Keringat akan selalu membasahi pakaian petani, panas terik tidak dihiraukan, hujan badai pun tidak akan pernah dipikirkan, karena para petani biasanya sangat akrab dengan alam semesta. Tidak akan pernah takut dengan panas, tidak akan pernah jerah dengan hujan. Bagi para petani, hujan adalah sahabat, panas adalah kawan. Semuanya sangat bermakna, sangat bermanfaat. Nah, proses pengolahan lahan itu juga butuh waktu. Bersama dengan itu, keluarga petani biasanya akan memilih jenis benih yang akan ditanam. Apapun jenis benihnya pasti akan dipilih yang terbaik supaya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan normal, kemudian berkembang dan menghasilkan buah. Setelah lahan selesai disiapkan, para petani akan memulai menanam, dan dulu biasanya proses penanaman dimulai dengan berdoa, meminta izin alam semesta, meminta izin tanah untuk dititipi benih supaya ditumbuhkan dan kemudian pada waktunya menghasilkan apa yang diharapkan. Ketika proses penanaman sudah selesai, sejenak para petani akan beristirahat. Biasanya di kampung-kampung, waktu istirahat saat malam setelah pekerjaan siang selesai akan bersenda gurau, akan berbincang bercakap dengan sanak saudara, tetangga, handai tolan. Apa yang dikerjakan belum menghasilkan buah, karena tanaman yang ia tanam di sawah, di ladang, di kebun baru berproses untuk tumbuh. Hari berganti, dari hari, minggu, bulan, dan berikutnya. Petani akan terus merawat, menjaga, memelihara meskipun dalam waktu yang dekat belum nampak tanamannya tumbuh. Tetapi para petani sadar dan yakin bahwa yang ditanam akan segera tumbuh, akan berkembang, dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Sahabat semesta, petani sangat akrab dengan alam semesta. Ketika pengolahan dan persiapan, petani akan mencangkul, akan memupuk. Nah, ketika sudah tumbuh, pagi hari di antara kabut dan tanah yang basah, petani akan melihat tanaman harapannya mulai tumbuh. Sekali lagi, apa yang diharapkan yaitu hasil belum terwujud, tapi tumbuhnya tanaman itu adalah tumbuhnya harapan. Para petani akan berdialog dengan alam semesta dalam doa-doa, mantra-mantra untuk membuat atau meminta alam semesta mendukung, mensupport apa yang ia kerjakan. Kalaupun hujan, biarlah itu dalam level yang normal. Kalaupun panas, juga dalam level yang sewajarnya. Karena kalau segala sesuatunya berlebihan, maka hasil yang nanti diharapkan tidak akan
sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sahabat semesta, biasanya para petani di desa sembari merawat, sembari dangir, sembari memupuk, akan meluangkan waktu dengan tetangga, dalam hal ini tetangga yang memiliki kebun, lahan, ladang atau sawah terdekat, untuk saling bercakap, untuk saling bercerita. Bahkan dalam momen-momen tertentu ketika sedang dangir atau sedang memupuk, mereka akan berkumpul berteduh di bawah pohon atau di dangau atau gubuk untuk saling berbagi bekal. Mereka akan berbagi makanan, minuman sembari beristirahat, lalu setelah dirasa cukup akan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya dari pagi biasanya sampai sore. Seperti yang saya katakan di awal, panas terik, hujan badai tidak akan pernah dihiraukan. Bagi para petani, panas dan hujan adalah sahabat, adalah kawan yang selalu menemani. Setelah waktu beringsut menuju senja, saat matahari ditenggelam atau mendekati ufuk barat, para petani akan berkemas, akan bergegas untuk meninggalkan sawah, ladang, kebun mereka, untuk pulang, untuk kembali ke rumah, melepas lelah, bercengkrama dengan keluarga, menikmati makanan, minuman sesuai dengan yang dimilikinya. Lalu setelah bercengkrama dengan keluarga atau mungkin juga dengan tetangga sanak saudara handetolan, petani akan pulang, lalu beristirahat dengan damai, dengan senyuman, karena esok pagi mereka akan menyambut hari dengan pekerjaan. Tidak ada ketergesaan, tidak ada hidup yang dikuasai kekhawatiran. Petani akan meniti kehidupannya selaras dengan alam semesta, tidak memaksa tanamannya untuk cepat menghasilkan buah, ataupun tidak akan pernah memaksa berbuah melebihi kapasitas. Nah, sahabat semesta, nampaknya spiritualitas petani yang meniti hidup selalu menyelaraskan dengan alam semesta saat ini sudah mulai pudar. Karena kemajuan teknologi yang juga merupakan buah pikir dari anak manusia, pekerjaan-pekerjaan manual yang dulu dikerjakan oleh manusia, oleh petani, mulai digantikan oleh mesin. Hasil sudah mulai bisa dikendalikan, dan akibat dari semua itu adalah semesta sudah mulai berontak. Ketika dahulu semuanya menggunakan material alam semesta, semuanya serba organik, karena petani dulu hanya menanam sesuai kebutuhan. Dan ketika perkembangan zaman diiringi dengan populasi manusia yang tak terbendung, semua serba dipaksa untuk cepat, dipaksa untuk menghasilkan sesuatu melebihi kapasitas naturalnya. Tanah yang dipaksa untuk bekerja dengan support pupuk-pupuk kimia menjadikan tanah mulai menua, kesuburannya berkurang, dan bahasa-bahasa alam sudah mulai menghilang seiring dengan menyusutnya para petani alam yang dahulu sangat paham dengan bahasa alam, sangat paham dengan tanda-tanda semesta, dari suara burung, dari hembusan angin, dari suara hewan-hewan belantara menjadi penanda akan datang dan perginya sebuah musim. Sekarang spiritualitas petani yang hidup menyelaraskan diri dengan semesta sudah semakin hilang. Nah, sahabat semesta, pun demikian dengan kehidupan manusia. Manusia diciptakan dengan proses yang sangat natural. Namun ketika
perkembangan iptek. Di dalamnya ada produk-produk iptek yang menjadikan manusia dipaksa untuk mempercepat laju perjalanan kehidupannya. Semuanya serba tergesa. Sahabat semesta, mari mencoba meluangkan waktu sejenak. Jikalau sahabat ada di daerah perkotaan, sekali-sekali pergilah mengelilingi perkampungan yang masih asri, yang masih hijau dengan sawah ladang kebun. Lihatlah dengan seksama, lihatlah dengan cinta kasih betapa mereka berbahagia para petani itu. Meskipun hidupnya ditindas oleh peradaban, ditindas oleh zaman, mereka tetap setia menanam, merawat, menunggu, memanen terus dan terus. Dan saat tiba masa panen, seberapapun panen yang didapat, petani tersenyum dan bersyukur. Sebelum masa panen, petani juga ikhlas membagi apa yang ia hasilkan, apa yang ia kerjakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Petani yang menanam padi akan berbagi hasil dengan burung-burung pipit, ada tikus, burung tekukur. Petani yang menanam buah akan berbagi dengan hewan-hewan pemangsa buah. Petani yang menanam apapun, menanam tanaman besar, akan mengizinkan atau memberi kesempatan pada burung-burung di udara untuk bersarang, semut, rayap untuk menikmati kehidupan. Dan kesemuanya itu semakin kesini semakin memudar. Oleh karena itu, semoga dengan sharing spiritualitas petani, meniti hidup dengan menyelaraskan dengan alam semesta, menjadi sebuah pengingat untuk sahabat semesta dimanapun sahabat berada, untuk tersadar bahwa tidak ada kehidupan yang indah tanpa kehidupan yang selaras dengan alam semesta. Demikian video kali ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen supaya berkembang video channel ini. Bagikan kepada saudara, kerabat, atau siapapun. Berilah komentar untuk semakin berkembangnya channel ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan kehidupan. Selamat meniti dan mengupayakan harmoni dengan semesta. Terima kasih.